Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Subhan. Saya di sini akan menjelaskan atau memberi tutorial untuk belajar tentang sistem information management, di mana kita akan belajar di Microsoft Access tentang membuat query, membuat report, dan juga membuat form. Pertama-tama kita akan membuat query. Di sini saya sudah membuat tiga table sebelumnya, table employee, table hours, dan table week. Nah, saya buat duluan supaya tidak memakan waktu yang banyak. Tapi di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabelnya. Di view, kita lihat isi table employee di view dulu. Di sini kita, kalau misalnya kita membuat table, harus di create lalu table design. Table design seperti ini, kita masukin kita masukin data-data, kita masukkan data yang kita inginkan. Karena saya sudah memiliki table, saya akan menjelaskan tentang table yang saya buat. Di employee kita membutuhkan last name, sudah pasti last name, first name, employee ID-nya, street address, city, state, zip, date hired, dan US citizen. Di data tipenya kita gunakan short text di last name dengan field size 30, first name-nya dengan field size-nya 30, terus short text-nya dengan field size-nya 25, street address-nya 50, short text-nya 50, di city dan state-nya juga field size-nya 2, lalu di zip field size-nya 5, data hired di formatnya sorted. Jangan lupa kita masukkan data. Input max-nya seperti ini, sesuai dengan PowerPoint-nya. Selanjutnya US citizen kita masukkan data tipenya adalah yes no dengan format yes no seperti ini. Terus kita view, kita masukkan data-data yang sesuai PowerPoint yang telah diberikan oleh dosen Pak Jerry, yaitu nama ini terserah. Yang pertama itu nama kita, boleh nama kita atau nama yang sudah diberikan, tapi menggunakan nama saya Subhan dan Rahmat. Kita masukkan semua namanya, last name dan first name-nya, employee ID-nya, alamatnya, kotanya, state-nya, di MD atau Delaware atau di sebagainya, zip-nya, date hired-nya, dan juga US citizen-nya, entah dia orang US atau bukan. Jadi di sini ada terlihat dua orang yang bukan orang US. Selanjutnya di hours. Di hours-nya ini di data view kita masukkan, oh ya sebelumnya di employee ID ini, yang bagian employee ID ini dikasihkan primary key ya, agar mereka saling terhubung. Karena itu employee ID dari semua tables memiliki kunci, karena ini merupakan kunci dari segala data. Maksudnya kunci yang saling terhubung antar datanya. Di sini kita masukkan employee ID, karena mereka saling terhubung kita masukkan 25 juga. Di week juga kita masukkan data tipenya adalah number, di hour juga number. Di weeknya juga kita di hour ini kita view dulu ya. Kita view, setelah itu kita ketik employee ID-nya berapa satu-satu. Kita masukkan employee ID-nya satu-satu. Oke. Terus di week juga kita masukkan 12 yang menandakan dia ini bekerja di minggu pertama, bekerja di minggu kedua, dan seterusnya. Terus hour-nya ini menandakan dia di minggu pertama bekerja berapa jam, di minggu kedua berapa jam, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau misalnya hours table yang sudah jadi, kita buka week table. Week table ini kita sudah kita masukkan kunci lagi. Nah, sebelumnya di hours table ini kita jadikan kunci dulu ini ya, dua, employee ID dan weeknya. Kita jadikan primary key, data primer, kunci. Selanjutnya di field name di sini, di week ini employee ID, kita masukkan short text di data tipenya dengan seperti yang sama sebelumnya, yaitu 25. Back rate-nya berupa currency. Di currency ini juga harus berupa dolar ya, datanya harus berupa dolar. Harus kita ganti berupa dolar. Terus salary-nya ini data tipenya yaitu yes dan no. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal. Yang soal pertama yaitu membuat query. Query-nya itu dimana datanya, soal pertama dimana datanya mereka tinggal di Delaware dan tinggal setelah 12 Desember tahun 1999. Nah, kita pertama kalau misal mau buat query itu harus pencet
tekan tombol create dulu, lalu query design. Selanjutnya kita masukkan data apa yang kita butuhkan, tabel data apa yang kita butuhkan. Nah, karena di sini dia hanya membutuhkan data dari datanya mereka tinggal di Delaware dan tinggal di mana. Jadi kita membutuhkan employee data aja, employee table doang, employee data saja. Jadi kita pertama-tama masukkan di field ini employee ID-nya dulu dari employee ID. Selanjutnya kita masukkan last name, lalu kita masukkan state. Selanjutnya kita masukkan di field ini kita masukkan date hired. Nah, kan kita mau di kriteria ini kan kita maunya dia tinggal di Delaware. Jadi kita masukkan aja sama dengan, harus pakai tanda ketik ya, DE ketik lagi. Nah, ini sebenarnya sama dengannya tidak perlu sih. Jadi kita hapus aja. Nanti bakal muncul kok orang-orang yang tinggal di luar. Selanjutnya kita masukkan rumus di mana dia yang tinggal di Delaware setelah tahun 1999. Yaitu kita masukkan lebih besar dari 12/1999. Oke, kalau sudah datanya sudah seperti ini, kita run aja. Oke, run. Jadi sebenarnya sudah jadi loh ya. Oh, ini yang bermasalah. Jadi kita di sini langsung run aja. Mana runnya? Design, run. Nah, di sini akan terlihat Howard dan Jonas yang tinggal di Delaware pada tahun setelah tahun 1999. Sebenarnya saya sudah membuat di soal pertama ya. Kita lihat dulu datanya apakah sama. Nah, ternyata datanya sama ya. Ini soal yang saya buat sebelumnya. Jadi jadi pembanding saja kalau misalnya apa yang saya buat baru di sini itu benar atau tidak. Kita close aja gini. Selanjutnya di soal kedua kita buat dulu ya. Dari desain. Nah, soal kedua ini kita lihat dulu di handphone saya. Mereka tinggal di luar atau lebih dari tahun 1999. Seperti itu. Jadi kita masukin data aja yang sudah ada, yaitu employee saja yang kita butuhkan. Data employee saja yang kita butuhkan. Oke. Di sini kita masukkan last name. Terus di sini kita masukkan first name. Di sini kita masukkan date hire. Lalu kita masukkan state. Hampir sama seperti tadi ya, tapi ini agak sedikit berbeda. Di sini kita masukkan DE, di mana dia tinggal di Delaware atau lebih dari 12 Desember 1999. DE. Di sini kita taruh or atau gitu. Lebih dari 12/2. Nah, kalau sudah seperti ini kita run aja. Langsung kita run. Nah, akan tertampilkan data-data yang tinggal di Delaware dan lebih dari tahun 1999. Oke. Kita bandingkan dengan soal kedua yang sudah saya buat. Apakah sama? Nah, kita bandingkan datanya sama. Ya, jadi soal kedua dan query 2 ini sudah benar karena ini sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi ini hanya sebagai pembanding. Selanjutnya di soal ketiga. Soal ketiga itu total jam kerja, tetapi untuk warga Amerika dan bukan warga Amerika. Jadi kita query design. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah ada dua table saja, employee-nya dan juga hour-nya. Kita masukkan. Nah, jangan lupa employee-nya ini harus disambung menjadi satu ya.
di drag aja agar lebih mudah. Terus kita masukkan di sini hour, terus di sini kita masukkan US citizen. Selanjutnya kita sentang semua. Nah, karena kita di sini maunya total hour, jadi kita ketik ulang total hour works. Total hours worked. Jadi karena kita maunya dia di sum datanya, jadi kita di sini kita masukkan total ya, total. Terus kita di sini taruh sum agar semua datanya tertambah menjadi satu, karena kita maunya adalah total data. Lalu kita run saja di query 3 ini. Ini, ini dulu kita tutup dulu. Nah, kita run saja, langsung run. Nah, kita lihat di US Citizen bekerja totalnya 363 jam, dan di yang bukan US Citizen bekerja 160 jam. Kita bandingkan dengan query yang sudah saya buat sebelumnya, apakah sama? Ternyata sama, jadi bisa dikatakan ini benar datanya. Bisa kita keluar saja, kita close. Untuk lanjut ke soal keempat, yaitu query 4, kita masukkan query design. Nah, kita baca dulu soal keempat, yaitu jumlah gaji di minggu pertama saja dan bukan salary. Yang bukan salary ya. Kan tadi di week table ini ada yang salary dan non salary. Kita masukkan mana? Employee table dan juga week table. Ini soal keempat. Kita masukkan semua ya datanya. Control all. Add semua. Kita gabung menjadi satu. Ini juga employee ID yang sebelah sini digabung juga, direlasikan. Terus kita masukkan di sini last name. Kita masukkan last name. Selanjutnya kita masukkan employee ID. Selanjutnya kita masukkan week. Masukkan di sini, kita masukkan, ini harus diketik ya, karena di sini kan total gaji per jamnya. Jadi kita harus ketik ulang total hour. Ceploksnya nyala. Total hour, terus hours, total hour. Sini harus nyambung ya dia. Hours dikali dengan week. Ya. Maaf. Week apa nih? Bentar, saya lihat dulu rumusnya. Week rate dikali dengan week rate. Nah, di sini kita masukkan ascending, sort by ascending. Terus di sini kita masukkan juga salary. Orang-orang yang salaried atau bukan. Mana ya? Di sini kita tidak perlu centang karena kita tidak butuh dia terlihat dalam data. Kita masukkan di sini no, karena kita butuh orang-orang yang bukan salaried. Terus kita masukkan di sini kriterianya dalam minggu pertama. Oke. Lalu kita langsung run saja. Tunggu, yang week ini kita keluarin dulu. Nah, ya kita save ini. Ya, seperti ini tadi ya. Week table-nya seperti ini. Dia di situ ada employee ID-nya dengan orang-orang yang sudah digaji. Yang ini gajinya dia non salaried. Jadi dia bekerja boleh tidak 40 jam. Jadi di sini orang-orang yang salaried ini bekerja bolehnya 40 jam.
dihitung dengan lembur. Jadi di sini orang-orang yang bekerja tidak harus 40 jam digaji per jam $8. Sedangkan ini orang-orang yang sudah dicentang adalah orang-orang yang salaried yang sudah memiliki gaji tetap 40 jam. Jadi kita masukin saja di sini. Kalau misalnya sudah, kita run saja. Mana run, desain, run. Nah, di sini akan terlihat orang-orang yang non salaried di minggu pertama dengan total gaji mereka. Kita bandingkan dengan hasil kerja kita di soal keempat, apakah sama? Soal keempat bukan kan? Nah, dapat dilihat hasilnya sama, berarti hasil pekerjaan kita dinyatakan benar. Selanjutnya kita ke soal kelima. Soal kelima ini jumlah uang lembur yang non salaried per jam dikali dengan 1,5. Jadi kita buat query design dulu. Query design. Terus kita masukkan data ya. Kita masukkan dulu yang semua data karena di sini mencakup semuanya, employee ID, hour dan juga gajinya. Jadi kita masukkan. Jangan lupa kita koneksikan employee ID-nya. Employee ID-nya kita koneksikan. Terus di field pertama ini kita isi last name. Isi last name. Dan di sini kita isi last name saja. Kedua kita isi employee ID. Employee ID. Where are you employee ID? Oke. Selanjutnya kita isi hour. Selanjutnya kita ketik manual ya, overtime pay atau gaji lembur. OTP sama dengan titik 2 maksudnya. OTP dengan rumus buka kurung, buka kurung, terus ketik lagi hours, buka kurung lagi, minus dikurang dengan 40 ya. Kenapa dikurang 40? Karena mereka itu harus bekerja per minggunya 40 jam. Berarti kalau misalnya lebih dari 40 jam, berarti dia sudah melewati batas lembur kan. Jadi dikurang 40 dia jam per minggunya. Dikali dengan tutup kurung dulu, dikali dengan ya saya agak lupa. Dikali dengan week rate. Mana week rate? Week rate terus dikali 1,5. Kenapa dikali 1,5? Karena dia lembur per jamnya itu dihargai dengan 1,5 gaji mereka. Cukup besar. Terus di week ini kita masuk. Di sini kita kasih masukin week. Namun kita tidak perlu memperlihatkan nomor di hasil apabila kita run nanti. Terus ini kita maunya di minggu kedua. Terus di sini hournya di kriteria harus lebih dari 40. Karena dia bekerja hanya 40 jam. Kalau misalnya lebih dari 40 jam berarti dia lembur. Kita run saja. Nah, di sini ada 2 orang dengan gaji. Oh ya, lupa. Kita lihat dulu di sini harus ada yang diganti dengan currency-nya. Tunggu dulu ya. Ada yang salah. Hours week sudah benar. Di sini harus ada yang diganti, guys. Tunggu, saya lihat dulu ya yang di hasil kelima. Kita view dulu. Employee sudah benar. Oh ya, di sini. Kita ganti current ya, currency-nya. Oke, format jangan lupa. Saya agak lupa ternyata. Di situ kita ganti currency-nya itu format. Coba kita run dulu. Nah, akhirnya jadi $150. Nah, maaf ya guys, tadi saya agak lupa. Jadi di sini tadi di format harus diganti dulu. Diganti currency-nya itu dolar ya, di overtime pay-nya ini. Oke. Agar dia menampilkan data berupa dolar. Tadi saya agak lupa, ternyata harus di property sheet.
Jangan lupa ya guys di property sheet. Oke, selanjutnya kalau misalnya mau ganti anunya itu di property sheet ya, dolarnya. Kita ganti format di sini. Nanti akan muncul beberapa. Dari currency-nya kita pilih dolar. Oke. Kita run saja. Nah, ini untuk query 5 sama hasilnya dengan yang saya buat sebelumnya ya, soal kelima. Kita close ya. Selanjutnya kita ke soal ke-6. Isi soal ke-6 itu parameter antara minggu pertama dan kedua. Total jamnya dengan yang non salaried. Kita buat dulu ya. Query design. Kita masukkan data yang kita butuhkan, yaitu di soal ke-6 ini, yaitu semua tabel kita butuhkan sebenarnya di tabel ke-6 ini. Jadi di sini akan menampilkan parameter apakah kita mau menampilkan minggu pertama atau minggu kedua. Nanti saya akan memperlihatkan caranya. Nah, kita koneksikan dulu semuanya. Ini property sheet-nya kita close aja dulu. Terus di sini kita isi last name. Selanjutnya kita isi first name. Selanjutnya yaitu hours hour. Selanjutnya maksud saya week dulu ya, week dulu baru hour, lupa. Week dulu baru hour. Selanjutnya kita masukkan salary. Where are salary? Salah. Salary ini tidak perlu ditampilkan ya, karena ini orang-orangnya. Jadi yang kita mau adalah non salaried. Terus karena kita mau menampilkan parameter, kita masukkan di sini dengan rumus enter week number please. Enter week number terus please. Oke. Baru kita run saja. Nah, minggu pertama. Nah, akan menampilkan waktu jamnya di minggu pertama. Yaitu yang orang-orang non salaried loh ya. Kita samakan dengan punya saya yang sudah saya buat sebelumnya. Subhan. Nih, minggu pertama. Coba kita view, kita run lagi di minggu kedua. Ini orang-orang non salaried di minggu kedua. Sini kita view lagi di minggu kedua. Nah, datanya sama, jadi bisa dikatakan ini sudah benar query-nya. Nah, setelah di query ini kita lanjutkan di report. Report ini sebentar dulu ya. Selanjutnya kita akan membuat report menggunakan table hours. Menggunakan table, langkah pertama yang kita lakukan yaitu memilih table apa yang kita ingin gunakan. Kita menggunakan hours table. Selanjutnya kita create. Selanjutnya kita report. Nah, di sini kita akan mendapatkan table seperti ini. Selanjutnya kita group sort. Kita group sort berdasarkan employee ID. Next, setelah itu kita tambahkan datanya dengan cara total, lalu tambahkan data ininya, hoursnya. Nah, kita jangan lupa agak diperlebar ya dikit. Nah, semuanya akan ngikut diperlebar nanti sampai bawah. Nih. Next, yaitu kita lakukan report view dulu, print previewnya. Nah, nanti print preview akan muncul seperti ini. Tunggu sebentar, agak mengganggu ya. Selanjutnya kita kembali lagi close print preview. Kita lakukan pengeditan, kita edit logonya, kita ubah dengan cara logo. Kita klik logo, masukkan logo dari data yang sudah kita punya, yaitu yang ini. Masukkan logo.
Nah, dari logo ini kita ubah agar dia cukup di dalam loop atau nge-stretch di dalam tempat logo seperti ini. Nah, terus ini kita ganti, kita ubah jadi horse worker. Kita ubah jadi horse worker seperti ini ya, horse worker ya, seperti itu, horse worker. Nah, oke, kalau sudah kita silang, kita preview lagi, report view. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke, kelihatan. Sebenarnya saya sudah membuat tabel dengan tabel yang sama. Kita bandingkan dengan tabel yang sudah saya buat. Datanya sama. Oke, bisa kita lihat. Hasilnya juga pun sama. Kita jangan lupa yang baru ini kita save as saja. Jadi R2 ya. R2. Selanjutnya kita akan ngebuat report table menggunakan query. Pertama kita buat query dulu. Query, kita create query. Query design. Query design. Sebenarnya query design ini tidak perlu terlalu banyak dibuat kok ya. Tapi maksud saya query yang kita mau buat ini cukup mudah aja. Kita tinggal masukkan employee dan juga hours. Add. Terus kita masukkan dan kita hapus dulu yang ini, remove. Juga remove. Kita sambung menjadi satu. Di sini di field name-nya kita masukkan last name. Selanjutnya kita masukkan di sini first name. Selanjutnya kita masukkan week dan juga hour. Kita masukkan hour. Saya membuat contoh yang cukup mudah di sini dan mudah dipahami tentang cara membuat report menggunakan query. Jadi kita langsung run saja. Akan muncul seperti ini. Data seperti ini. Selanjutnya kita masukkan, ini nama saya Rahmat Subhan. Kita masukkan ke langkah berikutnya, yaitu membuat report created by using by query. Kita masukkan report. Do you want save the query 7 and create a new object ya. Dan ini kasih nama apa ya? Horse worked by name. Horse worked by name 2. By name 2 ya. Karena saya juga sudah membuat yang pertama agar menjadi pembanding jika saya ingin membuat tutorial. Selanjutnya kita di sini masukkan semacam group by last name. Sudah dipilih last name. Selanjutnya kita tinggal drag ke atas yang bagian first name-nya ini. Jadi dia akan begini, seperti ini, akan mengikuti di belakangnya. Ini property sheet-nya kita silang saja dulu. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita ke langkah selanjutnya. Kita zoom dulu ya semua. Data yang ini kita tambahkan dulu. Kita zoom. Nah, jangan lupa untuk diperbesar sedikit. Nah, akan nampil seperti ini datanya. Seperti ini. Dengan total yang sama seperti sebelumnya, 523. Terus selanjutnya kita buat dulu logonya, kita ganti. Logonya kita ganti seperti ini. Terus kita properties kita stretch agar logonya terlihat. Terus kita ganti namanya
hours worked by name. Nah, terus kita lihat print previewnya. Nah, print previewnya seperti ini. Kita lakukan pembanding dengan yang saya buat sebelumnya. Hasilnya sama, forward di atas. Seharusnya hasil dengan PowerPoint berbeda tergantung namanya ya. Karena saya menggunakan nama saya, jadi nama author sebelumnya tidak paling atas. Karena nama saya kan Subhan, belakangnya jadi paling bawah. Hasilnya juga sama, 523. Di sini juga 523 dengan logo yang sama dan juga logo yang sama, hours worked by name dan juga nama yang sama, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat form. Kita close dulu nih ya, close. Kita akan membuat form. Pertama yang kita lakukan adalah create. Kita close dulu dari sini. Kita create form. Ini kita membuat form menggunakan dari table ya. Selanjutnya setelah kita create, pilih table yang kita inginkan. Table yang kita inginkan adalah employee. Selanjutnya setelah itu kita gunakan form button. Klik form button. Akan nampil data seperti ini, employee dan sebagainya. Oke. Kita property sheet-nya kita silang dulu. Nah, dari sini kita akan melihat, kita ganti dulu formatnya seperti ini. Kita ganti desainnya di view, design view. Selanjutnya kita lakukan highlight field. Kita klik highlight fieldnya seperti ini ya. Sudah terhighlight. Terus kita adjust, then adjust the white, adjust dulu ya. Adjustnya kita pencet yang mana? Tunggu dulu, saya sedikit lupa. Adjust the white according. Selanjutnya kita pilih, kita shift aja ya semua. Employee dan sebagainya sampai dengan state zip that hard sampai dengan ini. Selanjutnya kita pilih hours worked, kita drag ke bawah. Kita drag, selanjutnya kita subform, langsung kita next aja ini, next, finish. Nah, dari sini kita hapus hours yang ini ya, kita hapus. Kita perbesar dulu sampai ke bawah ya, kita perbesar, juga kita perbesar. Mana ya? Kita perbesar dulu ya. Ya. Kita perbesar dulu guys. Agak sulit ya memperbesar ini ya, padahal kayak mudah banget. Saya tidak pakai mouse soalnya. Nge-lag. Ya, yang kita hapus di sini, yang harus kita hapus adalah subformnya, lalu kita delete employee datanya. Kita delete lagi. Terus setelah itu kita form view, kita langsung view saja. Nah, ini adalah contoh form yang sudah jadi. Formnya sudah jadi, jadi kita bisa menambahkan form yang baru. Ini form-form orang yang bekerja di sini. Nah, kita bisa menambahkan form yang baru dengan minggu keberapa, dengan jam keberapa. Oke. Kita bandingkan dengan form yang sebelumnya yang sudah kita buat. Nah, employee F dan juga sebenarnya employee hours worked. Ntar dulu ya. Kita ini buka data kedua dengan last name Howard. Data kedua dengan last name juga Howard. Oke. Di sini kita ganti dulu logonya ya. Review, kita ganti logonya agar sedikit lebih menarik.
properties, logo. Ini kita stretch agar cocok. Kita ganti namanya ini employee form. Tunggu, kita di sini kasih nama view dulu. Tunggu dulu, salah. Salah. Loh, tidak terlihat, error dia. Employee hours worker. Oh, ini subformnya guys, salah. Ini kita close aja, ini tidak berguna. Ini yang saya kerjakan sebelumnya, yang ini baru saya kerjakan. Hours worker ternyata. Hours worker. Oke. Nah, formnya sudah jadi, reportnya sudah jadi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa belajar akses itu memang sedikit rumit. Namun kalau misalnya kita mau belajar dan juga mau diajar, jadi akan mudah bagi kita. Jadi kita akan mengolah data dengan cara yang mudah dengan menggunakan query, report, ataupun dengan menggunakan form. See you next time. Bye-bye.